warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Rehan dari kelas Psikologi Islam 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu mereview film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Banyak sekali yang ingin aku ceritakan, Mas. Atas ketentuan Allah, aku bersyukur, terima kasih. Banyak sekali pembelajaran hidup yang telah Mas berikan. Ranika dan Rania, mereka bekerja keras, Mas. Rangga terkadang tidak punya percaya diri seperti ibunya. Si bungsu, alhamdulillah, cukup bisa menjaga dirinya. Walaupun aku tidak paham pergaulan anak-anak muda zaman sekarang. Nih, kamu tuh kemana aja sih Mbak teleponin dari tadi, kenapa nggak diangkat-angkat? Mas kamu nggak tahu kemana, Mbak kamu juga nggak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh. Masa nggak ada yang nemenin sih? Kadang-kadang aku nggak tahu harus bagaimana dan berbuat apa saat menghadapi anak-anak, terutama ketika mereka lagi bertengkar. Tapi kan kita nggak tahu orangnya kayak gimana, bisa langsung percaya apa nggak bisa langsung gitu. Iya, 2 minggu, sebulan lo ngarepin gue berhenti kerja. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Tapi aku selalu ingat, selalu mengatakan, jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Tidur yang nyenyak ya suamiku. Aku Ya, film ini merupakan karya sutradara Hadrah Dayang Ratu yang dirilis pada tahun 2016. Saya akan membahas berbagai aspek film ini secara sistematis, mulai dari identitas film hingga analisis mendalam teori dukungan, termasuk dukungan dan teori relevan, kutipan Al-Quran dan hadis. Identitas film Bila Esok Ibu Tiada ini adalah sebuah drama keluarga produksi Indonesia yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Sutradaranya yaitu Hadrah Dayang Ratu. Pemain utamanya Christine Hakim sebagai ibu yang sakit, serta aktor seperti Atikoh, Hasiholan, dan lainnya. Film ini berdurasi sekitar 90 menit dan mendapat rating usia 13+ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Genre film ini yaitu drama keluarga dengan unsur emosional dan inspiratif. Ringkasan isi atau sinopsis film ini menggambarkan garis besar alur, yaitu cerita berpusat pada seorang ibu bernama Siti yang diperankan Christine Hakim yang didiagnosis menderita kanker payudara stadium lanjut. Alur dimulai dengan pengungkapan penyakitnya yang memicu konflik internal keluarga. Anak-anaknya yang sibuk dengan kehidupan masing-masing serta suaminya yang sudah meninggal dunia membuat ibu kehilangan semangatnya. Mereka harus belajar menghadapi kenyataan pahit ini. Film ini mengikuti perjalanan emosional keluarga dalam menghadapi penyakit, perawatan, dan akhirnya persiapan untuk kepergian ibu. Alur berkembang dari penolakan, kesedihan, hingga penerimaan dengan fokus pada ikatan keluarga yang kuat. Tema dan pesan utama film ini adalah perjuangan menghadapi penyakit terminal, pentingnya keluarga, dan nilai-nilai kehidupan seperti kesabaran serta kasih sayang. Pesan utama yang diangkat penulis adalah bahwa ibu adalah pilar keluarga yang tak tergantikan dan menghadapi kematian bukanlah akhir, melainkan pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan persiapan untuk akhirat. Sutradara menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga dan menerima takdir dengan ikhlas. Ulasan-ulasan karakter dan tokoh, perkembangan watak
karakter utama Siti diperankan luar biasa oleh Christine Hakim. Awalnya ia digambarkan sebagai ibu yang kuat dan mandiri, namun perkembangan wataknya menunjukkan transisi dari penolakan penyakit menjadi sosok yang bijak dan penuh kasih, mengajari anak-anaknya tentang kehidupan. Suami Siti berkembang dari pria yang pasif menjadi pendukung aktif, menunjukkan pertumbuhan emosional dan tegar dalam kehidupan. Anak-anaknya yang awalnya egois dan sibuk belajar empati dan tanggung jawab. Perkembangan watak ini realistis dan menginspirasi, menampilkan bagaimana penyakit bisa mengubah dinamika keluarga menjadi lebih harmonis. Keunggulan film yang menjadi daya tarik ini, keunggulan utamanya film ini terletak pada akting natural Christine Hakim yang membawa emosi mendalam dan membuat penonton terharu. Narasi yang sederhana namun kuat, musik latar yang menyentuh, serta menggambarkan realistik tentang penyakit kanker membuat film ini relatable. Daya tariknya juga pada pesan moral yang positif tanpa berlebihan sehingga cocok untuk tema keluarga Indonesia. Film ini berhasil mengangkat isu kesehatan mental dan dukungan keluarga, menjadikannya inspiratif. Kritik atau kelemahan meskipun kuat, film ini memiliki kelemahan seperti pacing lambat dan bagian tengah yang mungkin membuat penonton bosan. Beberapa subplot anak-anak kurang dikembangkan sehingga terasa dangkal. Kritik juga terhadap representasi medis yang tidak sepenuhnya akurat. Meskipun ini bukan fokus utama, namun ini tidak mengurangi nilai emosionalnya. Kesan pribadi penonton secara pribadi, setelah menonton film ini saya merasa terinspirasi dan terharu. Film ini mengingatkan saya terhadap pentingnya mengorbankan orang tua sebelum terlambat. Kesan mendalam film ini adalah bagaimana film ini mampu membangkitkan empati dan refleksi diri meskipun membuat saya menangis. Ini adalah pengalaman emosional yang positif dan mendidik untuk saya dan teman-teman yang lain yang sudah menonton film ini. Film ini cocok untuk penonton dewasa, keluarga, atau siapa saja yang menyukai drama emosional. Khususnya direkomendasikan untuk orang tua dan anak-anak yang memiliki orang tua lanjut usia atau mereka yang menghadapi isu kesehatan keluarga. Tidak cocok untuk anak-anak di bawah umur 13 tahun karena tema penyakit dan kematian yang berat. Layak dijadikan referensi atau ditonton ulang. Film ini layak sekali untuk dijadikan referensi dan ditonton ulang karena mengandung isu dinamika keluarga, kesehatan, pendidikan nasional, dan sejauh mana sangat layak karena pesannya universal dan bisa digunakan diskusi kelas atau seminar tentang kanker dan dukungan keluarga. Film ini ternyata cocok banget ditonton ulang, meskipun ditonton berulang berkali-kali, tapi rasanya tetap sangat-sangat emosional untuk saya. Teori kutipan dan hadis di film ini dapat dianalisa melalui teori attachment theory oleh John Bowlby yang menjelaskan ikatan emosional antara ibu dan anak, serta bagaimana trauma seperti penyakit dapat memperkuat atau menguji ikatan tersebut. Juga teori grief theory oleh Elizabeth Kubler-Ross atau stages of grief, denial, anger, beginning, depression, acceptance, tersemin dalam perkembangan karakter. Kutipan Al-Quran yang mendukung adalah surat Al-Isra ayat 23 yang berarti, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini menekankan penghormatan kepada ibu seperti dalam film Bila Esok Ibu Tiada. Hadis yang mendukung film ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu.
Hadis riwayat Ahmad, hadis ini menggarisbawahi nilai ibu sebagai jalan menuju kebaikan sesuai dengan tema pengorbanan ibu dalam film ini. Sekian dari review film saya yang berjudul Bila Asap Ibu Tiada. Bila ada kekurangan yang mendalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.